Latihannya itu adalah kita ada senam ya, senam-senam, ada beberapa, bahkan ada 15 gerakan senam itu untuk melatih vokal kita, melatih pernafasan, terus juga ada latihan artikulasinya kayak gimana, dan bahkan gimana caranya biar suara itu kita bukan terkesan untuk teriak-teriak kalau ngomong ya, ngomongnya biasa kayak gini tapi ada kekuatannya seolah-olah. Mungkin kurang lebih kayak penyanyi ya mas ya? Ya nggak sih, penyanyi kan biasanya latihan vokal gitu ya. Oh iya benar sekali Mas Isan. Tapi ini latihan biar bisa siaran, biar bisa ngomong, biar suaranya bisa terbentuk. Kalau penyanyi biar dia merdu nyanyi lagu ya, menyanyikan sebuah lagu di latihan vokal biar suaranya merdu jadi penyanyi. Tapi kalau ini biar dia bagus lah ketika orang dengar suaranya atau orang pengen dapat pesannya itu bisa nangkep gitu aja. Halo Sobat Karya, kembali lagi di podcast Merajut Karya. Aku Ronan Surya Sentosa. Pada podcast sebelumnya kita sudah ngebahas nih soal seorang pemuda yang lagi hits dari makanannya dan juga ngebahas soal public speaking. Pada podcast kali ini kita akan ngebahas gak jauh menarik nih Sobat Karya. Sekarang saya bersama Mas Isan. Halo Mas Isan. Halo Ronan, apa Gimana? kabar? Kabar saya baik Mas Isan. Gimana nih kabar Mas Isan sendiri nih? Baik banget ya, cuman akhir-akhir ini kurang tidur Ronan. Oh kenapa tuh Mas Isan? Soalnya kepikiran berat badan naik terus. Oh itu gampang Mas Isan, bisa diiringin dengan olahraga Mas Isan. Iya pengennya sih, cuman ya namanya generasi mager ya, atau enggak alasannya kerjaan kayak banyak aja, akhirnya kayak gak bisa olahraga gitu loh. Oke. Gimana nih perjalanannya tadi Mas Isan? Apa ada kendala nih mungkin kayak kejebak macet mungkin, hujan? Iya, jadi kan perjalanan tadi aku terbang dari Jakarta jam 7 pagi sampai Surabaya jam 11. Enggak bercanda. Oke, nggak apa-apa, Seolah-olah Mas kayak Isan. orang ibu kota aja ya pemirsa, enggak. Jadi lancar sekali, alhamdulillah lancar. Kebetulan kan ini hari Sabtu ya, jadi Iya. hari Sabtu itu, ya kita rekamannya hari Sabtu ini pemirsa, jadi hari Sabtu itu semuanya lancar. Mungkin yang lewat ini, daerah UNED ini kan lagi ada wisuda. Oh iya wisuda ini Mas Isan. Kapan wisuda Ronan? Insya Allah tahun depan Mas Isan. Amin. Amin, amin. Nanti bawa bunga berarti kami ya. Siap, ditunggu Mas Isan. Oke. Sepertinya juga wajah-wajahnya nih lagi ceria Mas Isan. Ada apa nih Mas Isan? Apakah dapat door prize atau apa nih? Kenapa ya? Jadi karena di depan layar ya kan harus ceria. Oke. Mungkin itu yang relate dengan seorang penyiar. Jadi penyiar itu kita berusaha selalu ceria meskipun kita sebenarnya kadang lagi nggak punya uang ya, atau nggak mungkin kadang kita lagi galau atau kita lagi merasakan sesuatu yang bikin gak enak hati karena ada orang yang red flag dan lain sebagainya, tapi namanya profesionalism. Ya udah kayak gini. Benar Makanya sekali, awet Mas muda ya. Ya, kelihatannya awet muda Mas Amin. Isan. Iya, ngomong-ngomong nih Mas Isan. Mas Isan nih dulunya katanya introvert. Gimana nih bisa langsung masuk ke penyiaran? Ke penyiaran ini kan soalnya harus banyak speak up, harus banyak ngomong sama orang. Itu gimana Mas Isan awalnya tuh gimana? Kok tahu ya dulu aku introvert ya? Nanya di Google. Iya Mas Isan. Oh gawat. Udah Geminiku. stalking Mas Isan. Padahal kalau kalian cari namaku belum tentu ketemu loh pemirsa. Berarti hebat ya, bisa dapet ya. Jadi gini ya, dulu itu emang kalau teman-teman Iksan yang mulai TK, SD, Oke. karena dulu nggak PAUD ya mas ya. Oke. Jadi mulai TK, SD, SMP, bahkan awal SMA, mereka pasti akan kaget ketika tahu, wah emang Iksan tuh bisa ngomong kayak gitu. Tapi ya namanya juga ada sebuah keinginan dari seorang introvert seperti Iksan ini bisa belajar public speaking, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar ya. Soalnya terinspirasi melihat public figure yang mereka itu communication skill-nya itu sangat bagus mas. Nah di situ aku merasa bisalah meskipun seorang introvert ya
Bahkan kalau melihat ekstrovert pun ketika mereka lagi maju atau mereka disuruh ngomong belum tentu bener ya kan. Iya, benar sekali. Makanya dari situ akhirnya belajar, banyak-banyak ikutin kelas, terus juga ada kesempatan ikut lomba-lomba atau mungkin ada rekrutmen di media-media, salah satunya radio kayak gini, ya ikut-ikutan aja lah. Terus akhirnya dari situ belajar, ternyata bisa jadi penyiar. Gitu, meskipun kalau di balik layar sih sebenarnya cenderung akan kembali loh Mas Ronan. Jadi kalau ada undangan-undangan kayak ikut konser tuh, aduh jangan-jangan aku nggak mau ikut. Karena energinya habis. Oke. Kalau Ronan sendiri gimana? Introvert or extrovert? Aku introvert Mas Isan, Oh, pemalu my banget Mas God. Isan orangnya Mas Isan. Mantep. Mungkin sekarang aku lebih ke ini ya, ambi ya. Bukan amfibi ya, tapi ambivert. Oke. Itu sih. Ini Mas Isan, mau nanya juga. Katanya Mas Isan ini pemalu kan? Itu gimana awalnya? Aku pengen jadi penyiar atau pengen jadi yang lain atau gimana? Awalnya aku pengen jadi main sinetron. Oh enggak. Tapi bisa sih Mas Isan harusnya. Oh iya ya, kan aku udah kayak Salman Khan kan. Oh enggak. Gini, jadi kenapa sih dari awalnya seorang pemalu ya? Karena aku melihat kayaknya nggak bisa nih di posisi seperti terus. Orang pemalu itu kalau dilihat-lihat dia nggak akan berkembang. Kalau kita malu terus ya, mau ngomong sama guru malu ya, terus pengen kenalan sama orang sebelah malu ya, diem aja di dalam kelas ya kan, yang ujung-ujungnya jadi bahan bulian loh Mas. Iya nggak sih? Makanya Benar sekali, Mas Ihsan. di situ aku ngerasa sebenarnya sifat malu itu bisa kok dipatahkan dengan kita banyak belajar interaksi sama orang, terus juga kita memahami bahwa sebenarnya apa sih yang perlu dibuat malu, kecuali kalau aku buka auratku di depan umum ya, itu mungkin aku masih bisa malu, tapi kalau hanya sekedar ngobrol dengan orang, coba deh pelan-pelan bangun komunikasi, dan dari situ akhirnya kadang-kadang memang masih muncul rasa malu gitu loh. Tapi pelan-pelan dipikir-pikir lagi, ya ngapain lah malu, toh juga kita nggak nyopet, nggak nyolong ya kan. Ya, benar sekali Mas Isan. Keterampilan dasar nih Mas Isan. Awalnya Mas Isan lu apa kayak ngembangin apanya dulu nih? Aku pengen ke penyiaran harus ngembangin ini dulu nih. Oke. Itu apa Mas Isan? Yang pertama adalah aku tuh pengen banget ngembangin dari itu tadi, yang pertama kan pemalu nih. Yap. Aku pengen jadi orang yang berani bisa ngobrol sama orang lah minimal ya. Karena dulu itu terkenal orang yang nggak mau keluar rumah. Jadi kadang-kadang mungkin tetangga masih inget kalau zaman masa kecilku adalah aku adalah orang yang suka ngurung diri di dalam rumah gitu loh. Oke. Main sendirian. Kalau nggak main sama saudara yang datang, atau nggak temen datang itu baru mau diajak main. Nah dari situ akhirnya aku memulai dari gimana sih mengatasi rasa malu, khususnya untuk berkomunikasi, menjalin hubungan secara profesional dengan orang-orang sekitar. Setelah itu belajar komunikasi yang baik ya, karena kita kan penyiaran itu kan kita ngobrol ya. Kecuali di radio mungkin aku sebagai ini ya teknisi kelistrikan ya, itu kan nggak mungkin ya. Nggak harus banyak-banyak ngobrol ya, tapi ketika aku di penyiaran sebagai seorang penyiar, jadi belajar komunikasi. Dan ada satu lagi Mas, yaitu membentuk suara. Karena suara itu meskipun kita bilang suara apapun tuh bagus ya, itu bisa diterima, tapi ketika masuk radio itu sebenarnya nanti kita akan diolah supaya suaranya itu bisa sesuai dengan kriteria radio tersebut. Gitu. Kadang-kadang kan ada yang merasa kayaknya radio itu pasti suaranya bagus ya, suara harus kayak gini ya. Cewek tuh harus suaranya harus kayak gimana, cowok tuh harus kayak gimana. Padahal awalnya kalau jujur nih ya, ketika Iksan nyoba siaran ya, di tes dulu itu, ada yang nyeletuk, itu bilang gini, suaramu tuh kayak banci gitu loh. Tapi ya latihan, dari situ latihan, ngolah suara, ya akhirnya udah gak terlalu kayak banci sekarang ya mungkin ya. Kalau boleh tahu tuh pelatihan suaranya tuh kayak gimana Mas Isan? Apa kayak teriak di dalam air mungkin atau gimana? Jadi sambil menyelam minum air. Oh enggak. Nah cara latihannya itu adalah kita ada senam ya, senam-senam.
ada beberapa, bahkan ada 15 gerakan senam itu untuk melatih vokal kita, melatih pernafasan, terus juga ada latihan artikulasinya kayak gimana, dan bahkan gimana caranya biar suara itu kita bukan terkesan untuk teriak-teriak kalau ngomong ya, ngomongnya biasa kayak gini tapi ada kekuatannya seolah-olah. Mungkin kurang lebih kayak penyanyi ya Mas ya. Ya nggak sih, penyanyi kan biasanya latihan vokal gitu ya. Oh iya benar sekali Mas Isan. Tapi ini latihan biar bisa siaran, biar bisa ngomong, biar suaranya bisa terbentuk. Kalau penyanyi biar dia merdu nyanyi lagu ya, menyanyikan sebuah lagu, dia latihan vokal biar suaranya merdu jadi penyanyi. Tapi kalau ini biar dia bagus lah ketika orang dengar suaranya atau orang pengen dapat pesannya itu bisa nangkep gitu aja. Misalkan suaranya dibuat-buat nih Mas Isan, apa bisa masuk di penyiaran nih Mas Isan? Nah, ketika kita mau buat-buat suara ya, kasihan loh sebenarnya sama diri kita sendiri Mas. Kenapa kasihan? Karena kita bisa capek. Ya kan? Kalau misalkan aku mau buat-buat suaraku kayak seorang Rizky Febian ya, mungkin aku akan capek gitu loh. Baru aja berapa langkah aku udah capek dan itu ketahuan. Karena mereka-mereka yang udah berada di profesi dunia tarik suara istilahnya ya, dunia public speaking itu pasti mereka udah tahu, wah nih anak kalau ngomong suaranya dibuat-buat nih. Wah ini dia suaranya gak natural, belum tentu kita bisa terima. Meskipun ada orang yang kadang bisa impersonate kan, dia bisa mungkin merubah suaranya biar selalu seperti ini gitu ya, tapi itu akan terasa ini capek lama-kelamaan dan itu pun gak jujur. Ujung-ujungnya tahu nggak Mas, itu kita bisa kena sakit pada ini loh, pita suara. Iya, pita suara bisa rusak, kasihan banget kan ya. Takutnya nanti pas mau akad kita nggak bisa ngomong. Gitu. Terkait skill nih Mas Isan, skill apa saja nih yang harus dikembangin jika ingin jadi seorang penyiar radio Mas Isan? Oke. Mas Isan sendiri tuh gimana? Jadi kalau teman-teman nih ya mungkin melihat seorang penyiar radio ini skillnya apa aja sih? Apakah dia skillnya ngomong? Iya emang. Jadi communication skill itu harus terbentuk. Kita harus berani bisa dan banyak belajar karena yang namanya dunia komunikasi itu akan terus ada ini pergerakan ya semua itu ya. Cara kita berkomunikasi dengan orang, bahasa yang kita gunakan, terus skill kita berpikir cepat, karena kan nggak selalu melulu ya, kita itu harus ngetik dulu nih, bikin teks dulu baru kita bacain. Ada satu ketika kita harus improvisasi, ada satu ketika kita mungkin sebenarnya ini adalah jam kita mager tapi teman kita nggak bisa siaran ya kita harus gantiin gitu kan. Nah dadak-dadakan kayak gitu kan kita butuh persiapan tuh, tapi kalau kita udah terbiasa latihan akhirnya kayak alah gampang gitu ya kayak sombong gitu ya. Mungkin karena itu semua kalau teman-teman udah sering latihan terus ikut kelas public speaking, terus teman-teman bisa bahkan ini nih teman-teman banyakin juga ya nonton podcast, dengerin podcast atau dengerin siaran radio lain, TV, pokoknya yang sejenisnya lah. Di situ kita bisa dapat banyak sekali ilmu, bahkan bagaimana perkembangan terkini sekarang. Kita juga harus selalu update ya Mas ya. Soalnya kan kita hidup di zaman yang seperti ini ya, informasi bergerak terus, bahkan setiap detik itu pasti akan ada banyak sekali informasi baru. Ada artis yang mungkin mau menikah, terus ada yang orang baru jadi penyanyi, atau mungkin ada yang terpleset dari panggung ya, banyak banget pokoknya. Gitu Mas. Jika seseorang itu so asik lah istilahnya Mas Isan, terus tiba-tiba kayak ngajak ngomong orang, orangnya tuh diem terus diajak ngomong, apa itu termasuk skill Mas Isan yang bisa dijadiin dasar buat ya. Oke. Ada orang yang kita bilang tuh istilahnya so asik, tapi sebaiknya kita jangan terlalu mengkotakan seperti dulu ya, karena mungkin bisa jadi dia lagi belajar nih Mas. Kayak pengalaman Iksan sendiri dulu itu ketika awal pertama kali siaran itu masih inget banget, ada dari inilah senior ya, mereka ada bilang jangan so asik kalau siaran gitu. Padahal di situ adalah Iksan berusaha membentuk citra yang berbeda. Karena diri yang sebelumnya tuh adalah orang yang sangat pemalu, yang sangat pendiam, yang susah sekali diajak ngomong ya.
mungkin punya temen ya seperti itu ya. Saya sendiri Mas Isan. Oh gitu, kirain ada temen Edliman seperti itu ya. Nah itu kita proses belajar sebenarnya. Nah so asik itu mungkin kita belajar dulu biar seperti seolah-olah kita menyenangkan, setelah itu baru kita menemukan seperti apa sih kepribadian kita yang pas nih untuk muncul di radio atau muncul di media-media lainnya. Jadi menjadilah diri sendiri kita sendiri. Kayak Iksan mungkin kepribadiannya udah seperti ini, ganda gitu kan ya. Bisa jadi apapun ya. Tapi ketika kita berusaha so asik dan kita berusaha asik lah istilahnya. Gak usah so asik ya, asik lah dengan ngajak orang ngomong, orang itu gak bisa merespon gitu ya Mas ya. Yang dimaksud kan seperti itu ya, orang itu gak bisa ngerespon. Kita coba ini dulu, jangan keburu-buru merasa bahwa apakah orang itu memang orang yang gak bisa diajak ngomong ya. Bisa jadi mungkin orang itu dia punya trauma. Mungkin dia pernah dapat amit-amit nih pelecehan seksual ya dari hal-hal yang kurang diinginkan sama dia ketika ada orang yang berusaha so asik dengan dia. Dia punya trauma tertentu lah istilahnya gitu ya. Gak usah jauh-jauh ke pelecehan dulu lah, trauma tertentu. Terus juga kita juga perlu koreksi diri, apakah kita mungkin juga kelewatan dalam ngobrol dengan dia. Jadi alangkah baiknya di awal kita ngobrol sama orang itu kita kenalan biasa aja dulu lah. Kita cari tahu personality dia kayak gimana sih, bisa nggak kira-kira obrolan yang lebih jauh lagi dari sekedar hai kamu asalnya dari mana ya, sekolahnya gimana, kayak gitu. Ada suara handphone barusan. Diangkat dulu Mas. Oh kayaknya enggak. Bukan ya? Bukan Mas Isan. Oh oke aman. Berarti ini teman-teman nih berarti ya. Yang mungkin ada suara handphonenya. Terakhir nih Mas Isan, bagaimana nih seorang penyiar mengatasi rasa gugup Mas Isan waktu siaran berlangsung tuh gimana? Jadi rasa gugup itu mungkin juga akan dialami oleh orang sekelas Presiden Prabowo Subianto ya. Dan orang yang sudah mahir, udah kita istilahnya dalam mereka itu udah menguasai panggung. Nah gugup itu adalah sesuatu yang natural sebenarnya, alami, memang secara lahiriah kita itu dilengkapi dengan perasaan seperti itu Mas. Nah itu cukup dijadikan teman aja rasa gugup itu. Kadang-kadang kita nggak bisa terlalu ngilangin gugup. Contohnya ketika mungkin kita ketemu sama dosen ya, mau bimbingan itu kita udah gugup banget. Ya udahlah emang gugup itu seperti itu. Maka caranya kita biar bisa seolah-olah tidak gugup adalah dalam diri kita itu kita selalu tanamkan mindset bahwa ngapain sih kita gugup ya kan? Kita gugup itu sebenarnya bisa gugup kalau kita bertemu dengan Tuhan, iya kan? Atau pada saat malaikat menanyakan, iya siapa pertanyaan? Merbuka mungkin. Oh iya bener, itu yang mungkin bisa gugup ya. Tapi kalau kita sekedar ketemu sama orang biasa, udahlah ngapain gugup. Atau juga kalau misalnya kita gugup nih, ujung-ujungnya kita pikir lagi, bisa jadi kita akan mungkin gemeteran mau ngomong, terus juga apa yang udah kita pelajari bisa hilang pas mau presentasi ya kan. Pas mau siaran, udah nyiapin ini itu, tapi karena kita gugup, karena gugup itu bisa menghancurkan semuanya Mas. Iya kan? Ketika kita udah persiapan banyak nih, kita udah belajar sedemikian rupa, biar bisa ngomong di depan orang, biar bisa pidato, tapi waktu kita datang, kita gugup, itu bisa jadi emang kemungkinan terburuk adalah kita bisa kacau cara ngomongnya. Jadi ya udah kita enjoy aja, merasa seolah-olah, oh iya sebentar lagi emang tugasku kok, aku emang bentar lagi mau ngomong gitu, emang kenapa? Kalau ada yang misalkan merasa gimana-gimana, kadang kan kita punya pikiran nih, ini kayaknya orang ini pasti akan nertawain aku ya. Atau mungkin jangan-jangan nanti teman-teman ini pada bully aku habis aku ngomong kayak gini. Udahlah, itu semua adalah pikiran-pikiran negatif yang harus disingkirkan. Jadi udahlah, anggap aja ini emang tugas, kewajiban kita, pikiran yang positif, yang enak. Toh kalau kita udah terbiasa kayak gitu ya, kita komunikasi itu kayak enak-enak aja akhirnya. Meskipun sesekali gugup memang masih ada ya Mas ya. Terutama ketika pada saat nanti kita pertanggungjawaban amal itu ya, perbuatan ya. Benar itu sekali. sih nggak mungkin kita relax udah ya, pasti kita akan deg-degan ya kan. Tapi kalau selama kita di dunia ini ya udahlah, enjoy aja gitu.
Sepertinya nih kita sudah terlalu banyak ngobrol nih Mas Isan. Wah iya Tapi ya. aku semakin tertarik nih buat ngobrol sama Mas Isan. Oh iya benar. Benar sekali Mas Really Isan. guys. Lebay banget ya Ihsan ya. Jadi gimana? Kita break dulu atau kita lanjut Kita lagi? break dulu Mas Isan. Oke, Kita baik. lanjut di segmen kedua. Siap. Ini menumpang minum ya. Silakan Mas Isan. Makasih silakan. ya. Oke Sobat Karya, ternyata tidak semudah itu buat jadi penyiar radio. Prosesnya tuh nggak langsung instan dan harus mempunyai skill dan keterampilan dasar terlebih dahulu. Dan juga intinya tuh harus berani speak up lah, harus berani ngomong sama orang. Seperti yang disampaikan oleh Mas Isan tadi. Pastikan Sobat Karya menyaksikan segmen kedua. Halo Sobat Karya, aku Ronan Surya Sentosa. Kita akan melanjutkan nih pembicaraan terkait penyiaran radio bersama Mas Isan. Oke. Lanjut apa nih kita? Lanjut siaran atau ngobrol lagi di sini? Ngobrol Mas Isan. Oh, siaran Dan nanti intinya tuh aja. lebih dalam lagi Mas Isan ngobrolnya gitu. Oh, sedalam apa kira-kira? Samudra mungkin. Gawat. Oke. Yes. Ngomong-ngomong nih Mas Isan, menurut Mas Isan sendiri nih, apakah industri penyiaran radio nih, apakah bisa bertahan menghadapi perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan semakin canggih nih Mas Isan? Oke, bisa bertahan atau enggak? Dari Ronan dulu, perspektifnya Ronan gimana? Bisa nggak? Harusnya sih nggak bisa Mas Isan. Harusnya nggak bisa. Nggak bisa, soalnya Hah? saya sendiri tuh nggak ngedengerin radio Ya. dan terus jarang sekali mendengarkan radio Mas Isan. Baik. Jadi gini, apakah bisa bertahan? Sebenarnya bisa aja, sebenarnya bisa. Asalkan mereka itu mau mengikuti perkembangan sekarang. Contohnya anak-anak seperti ya seumurannya Ronan ya dan teman-teman sekampus pasti kan dia lebih sering nonton sosial media ya. Ya, benar sekali, Lebih Mas. sering nonton YouTube, bahkan TV aja udah nggak dilihat ya sekarang ya. TV malah munculnya kayak ginian ya. Malah Wah. jadi pajangan Mas Isan di rumah. Oh gitu, malah muncul-muncul desain kayak gini nih TV-nya. Udah bukan lagi nonton Doraemon dan kawan-kawan ya. Jadi kita harus terus mengikuti kayak misalkan radio. Dia ketika pengen dapat pendengar dari kelas-kelas yang lebih muda, maka mereka harus masuklah di apa yang anak-anak muda itu sukain. Semisal bikinlah channel digitalnya ya, YouTube-nya atau social medianya dimasifin. Nah itu semua kalau anak-anak mudanya ya, mereka secara otomatis ngikutin tuh channel-channelnya, mereka bisa nanti akan pelan-pelan juga akan mencoba radio ini kayak gimana sih setelah mereka tahu, oh di Instagram ada Radio Iksan misalnya. Radio Iksan yang setiap saat selalu menghadirkan konten-konten yang viral, menghadirkan informasi apapun ya. Terus juga YouTube-nya juga si Radio Iksan ini punya channel YouTube yang dia itu berhasil bikin podcast yang keren-keren. Akhirnya dari situ anak-anak muda yang nonton ya, yang lihat, dia akan penasaran juga, Radio Iksan ini kok ada juga frekuensinya, karena yakin memang anak-anak sekarang itu dia akan jarang sekali dengerin radio konvensional gitu loh. Dari situ dia akan masuk ke coba-coba dengerin di channel konvensionalnya, maka secara nggak langsung dia jadi pendengar radio. Mungkin bedanya sekarang kayak gitu. Kalau dulu karena radio itu belum punya pesaing ya, dia hanya ada TV yang skalanya untuk visual, radio khusus untuk audio, ya udah dia bisa dengan caranya radio doang udah bisa. Tapi kalau sekarang dia kecuali mungkin belahan dunia yang dia itu nggak ada sosial media, dia itu nggak ada YouTube ya, nggak ada akses internet, cuman ada radio doang, ya otomatis orang akan dengerin radio. Tapi kalau kayak di sini aja kan pasti orang udah bisa kan yang akses sosial media, ngakses YouTube dan lain-lain ya. Ya udah kita harus banterin tuh di situ. Dan ketika kita melihat pengendara mobil yang semakin banyak ya, nah orang kalau misalkan dengerin lagu itu lewat playlist yang mereka punya, itu bisa jadi mereka akan gampang bosen, bahkan bisa ketebak.
ya habis ini pasti algoritmanya lagunya ini lagi, nanti setelahnya ini bisa jadi ini lagi, apalagi mereka nggak berlangganan premium ya di platform musik. Tapi kalau di radio itu ada sebuah playlist ya yang pasti akan dihasilkan oleh seorang musik director yang kadang-kadang pendengarnya itu tiba-tiba kaget, wah ternyata ada lagu ini yang diputer, wah ternyata ada sesi kejutan yang dia bikin akhirnya nggak sengaja itu betah dengerinnya. Dan itu memang sekarang mungkin lebih ke pendengar radio di mobil pada akhirnya. Nah dari situlah kalau dia udah suka, maka dia akan coba untuk dengerin. Tapi ya itu tadi mas, dia nggak mungkin dengerin pakai itu tuh. Boleh dong diambilin, kayaknya di studio sini ada pesawat radio tuh. Boleh dong mbak, dibantu ambilin biar kita bisa liatin tuh ke pemirsa kita. Iya, nggak apa-apa tangannya masuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wajahnya masuk juga boleh, nggak apa-apa, miss ya. Aduh, nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Soalnya aku nggak panjang tangan mbak ya. Kalau panjang tangan tukang nyolong nanti. Nah kan nggak mungkin tuh dengerinnya lewat kayak ginian ya mas ya. Ya udah sekarang dengerinnya lewat gadget aja. Yang penting ada kuota, ada sambungan wifi ya bisalah dengerin radio. Kalau radionya dia ada di channel streaming, bisa streaming lewat websitenya atau lewat aplikasi. Tapi kalau emang dia cuman ginian doang, emang Mas Ronan berani ke kafe sambil ginian kan ya? Jujur sih malu masih malu ya. Teng-teng gitu masih sah. Kecuali dalam kamar lah masih bisa ya, bisa. Atau enggak foto-fotoan gini-ginian itu kan nggak apa-apa, itu kelihatan keren ya kalau sekedar foto-fotoan ya. Gitu sih. Semakin berkembangnya teknologi Mas Isan, apa nanti siaran radio bakalan mati apa tetap berjalan nih Mas Isan? Oke, jadi seperti yang tadi aku sampaikan, kalau semakin berkembangnya teknologi, kalau radio itu bisa menyesuaikan, bisa adaptasi, dia nggak mati gitu. Ada radio-radio yang dia masih tetap bisa bertahan, tapi emang itu bisa dihitung ya mas ya. Terutama kalau melihat radio-radio di kota besar, itu mereka dengan sangat kreatif, dengan sangat mereka bisa berupaya untuk bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan pasar mereka. Mereka bisa jadi trendsetter juga bahkan mas. Sehingga secara revenue bisnis itu mereka masih bisa tetap kokoh di situ, dan itu yang memang jadi PR banget ya dari apa yang ada di zaman sekarang gitu. Bahkan juga ini loh mas, konten-konten digital itu nggak semuanya bisa sukses karena banyak banget orang yang bikin konten digital dan semuanya berusaha dapat ini kan pasar kan itu gitu sih. Jadi semuanya kalau Isan lihat sekarang sama aja ya. Semuanya saling berusaha mendapatkan ini perhatian dari target pasar mereka, baik itu konvensional, digital, itu. Menurut saya sendiri nih Mas Isan, kenapa sih radio sekarang tuh nggak apa ya istilahnya tuh kurang menarik lah bagi generasi Gen Z mungkin saya sendiri. Itu gimana supaya lebih tertarik? Lebih tertarik ya. Jadi PR dari si industri radio itu sendiri sih ya. Kalau dia mekanismenya masih konvensional, ya yang tertarik adalah generasi tuanya ya kan. Tapi kalau misalkan dia bisa ngikutin, bisa beradaptasi, anak-anak muda sekarang maunya kayak gimana ya? Kalau dia bisa ngikutin apa yang anak-anak muda itu mau, ya bisa aja sebenarnya mas. Berarti itu PR dari mungkin suatu daerah nih, misalkan di daerah sini, radio-radionya kok nggak bisa menjangkau anak-anak muda ya, wah itu atau memang mereka kadang mas. Jadi ada radio yang memang dia itu fokus bisnisnya, mungkin dia pasarnya orang dewasa. Mungkin ada yang kayak gitu. Jadi dia merasa, "Alah biar aja anak-anak muda nggak mau dengerin toh. Yang pasarnya aku adalah orang-orang dewasa." Tapi sebenarnya jangan gitu juga ya. Karena kan suatu ketika anak-anak muda ini kan juga dia akan menjadi orang yang mungkin dia dewasa muda, jadi dewasa. Kalau dia nggak dikenalin dari sekarang, belum tentu dia akan mau nantinya pada saat dia udah dewasa nanti. Gitu. Jadi berusaha adaptasi lah ya. Kasian banget soalnya bahkan pernah dulu Iksan tuh bekerja di satu perusahaan radio yang dia itu masih susah banget untuk bisa beradaptasi, sehingga sumpah itu traffic pendengarnya menurun banget dari tahun ke tahun itu. Ini Mas Isan apa yang membuat Mas Isan nih menekuni karir di radio ya? Oke, jadi menekuni karir di radio, kalau orang bilang emang masih ini bisa bertahan gitu ya. Iya benar sekali Mas Isan. Alhamdulillah ya, puji Tuhan alhamdulillah. Jadi bisa bertahan gitu loh. Caranya adalah
radio itu tempat Iksan buat sekolah sebenarnya. Jadi Iksan belajar komunikasi lewat radio, belajar membentuk suara di radio. Dari radio awal Iksan jadi penyiar, akhirnya banyak sekali karir path yang bisa Iksan dapetin di sini. Ketika suatu ketika ilmu yang Iksan punya seputar komunikasi nih bisa Iksan bagiin ke sekolah-sekolah. Ya, bisa jadi tutor untuk sekolah, untuk perguruan tinggi, untuk perusahaan baik itu nasional maupun perusahaan-perusahaan pemerintah, ya perusahaan swasta dan pemerintah. Terus juga dari kita belajar intonasi, belajar artikulasi. Nah, itu semua sekarang itu kan kita bisa kerja dari mana aja ya Mas ya. Sehingga kalau ada tawaran misalkan job-job seperti voice over ya itu bisa kita dapetin juga kalau kita udah belajar di radio. Nah itu terus juga kita bisa jadi suatu ketika nih kalau orang-orang yang suka tampil ya kan ya. Mereka tuh bisa jadi seorang master of ceremony. Nah di situ sebenarnya peluang karir itu lebar banget kalau kita udah masuk ke dalam radio. Bukan berarti kita hanya mengabdi ya, jadi abdi radio ya. Tapi kita bisa mengembangkan skill atau mungkin jalan rezeki ke tempat yang lain Mas. Sehingga kehidupan kita nggak cuma di radionya doang. Kita bisa sambil kerja di tempat lain, mungkin freelance di bidang apa, dan itu semua ya berkat kita sekolah di radio. Mungkin harusnya ada SR ya, gelar di belakang ya, sarjana radio ya, atau magister radio ya, atau doktor radio. Itu dia. Jadi radio itu tempat buat belajar sih kalau buat Iksan. Bahkan udah nggak menganggap itu sebagai pekerjaan Mas. Kenapa nggak menganggap sebagai pekerjaan? Karena di sinilah tempat belajar, akhirnya bisa dapat peluang karir di yang lainnya gitu. Kalau orang ngelihat emang kamu cuma di radio doang? Ya alhamdulillah bersyukurnya enggak. Nah dari radio ini aku bisa tetap meningkatin yang karir yang lain. Jadi semuanya bisa jalan. Bahkan kadang-kadang kalau dulu pernah ya bekerja di instansi swasta itu bener-bener dari pagi sore ya udah nggak bisa, susah banget gitu loh ngambil job-joban yang lain. Mungkin hanya bisa di weekend atau mungkin malam-malam. Tapi ketika kerja di radio seperti ini jamnya memang sih ada pagi sore kita tetap ketika udah di balik layar, di balik penyiaran kita harus ngantor ya Mas ya. Tapi di satu sisi kita masih bisa kok ada peluang-peluang yang lain bisa kita kerjakan di satu waktu kayak gitu. Misal nih Mas Ihsan ada kayak pekerjaan lebih baik dari ini sekarang, dari Mas Ihsan yang kerjakan sekarang itu gimana Mas Ihsan? Apa akan dilepas nih dari penyiaran radio mungkin? Oke. Jadi kalau bilang pekerjaan yang lebih baik ya itu relatif ya Mas ya. Sehingga pertimbangan setiap orang itu pasti sendiri-sendiri. Yang lebih baik itu yang seperti apa menurut dia. Kalau mungkin menurut dia secara income mungkin atau secara lingkungan. Mungkin lingkungan di radionya toksik ya, red flag, atau ada orang-orang yang dia nggak suka, terus dia merasa tempatnya nggak berkembang. Nah itu tinggal keputusan dia sendiri. Kalau buat Iksan ya jujur aja selama ini dari 2021 sampai sekarang itu memang ada pekerjaan lain yang Iksan jalanin, tapi itu semua Iksan masih belum bisa ngelepas yang di radio Mas. Kenapa? Karena buat Iksan pribadi, radio masih sangat luas untuk memberikan waktu buat Iksan berkembang di bidang yang lain gitu. Sehingga meskipun kadang dikejar-kejar ya, lagi harusnya nyelesain kerjaannya radio ya, tapi ternyata ada pekerjaan lain juga harus dituntasin. Tapi itu semua masih bisa diatasin. Sehingga menurut Iksan, kalau selama radionya Iksan belum tutup ya, amit-amit kasihan ya, belum bangkrut atau belum apa, ya udahlah Iksan di situ aja dulu. Karena Iksan masih sambil bekerja yang lain ya, sama-sama difokusin, sama-sama dijalanin. Harapannya kan biar nanti masa tua bisa punya sawah sendiri ya Mas ya, bisa bertani. Amin ya. Jadi petani yang memberikan swasembada pangan kepada Indonesia. Sehingga kita nggak kekurangan beras nanti ya Mas. Pengen sih jadi petani, ya nggak sih Mas? Wah iya, apalagi ya? Ini Mas Ihsan mungkin ada petani milenial ya. Loh iya, itu dapat gaji Mas Ihsan. Iya, tapi pengennya jadi petani freelance aja biar nggak ditarget gitu sama orang. Ini Mas Ihsan, misal nih Mas Ihsan nih denger ada orang yang ngobrol,
wah ngapain nih zaman sekarang masih ngedengerin Iya. radio. Gimana nih tanggapannya Mas Ihsan nih? Ya itu adalah haknya orang ya. Orang mungkin bilang seperti itu ngapain ya. Tapi balik lagi sih, radio itu sebenarnya nggak sekedar kalau kita dengerin radio zaman dulu atau zaman kakek nenek bapak ibu kita, itu adalah radio tempat orang kirim salam dan request lagu. Tapi kan radio itu semakin kesini banyak radio yang dia makin berkembang, dia punya konten yang edukatif, dia selalu update informasi ya. Itu kembali lagi ke pilihan orang. Nah, media di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran itu cuma 2 Mas, radio dan televisi. Sehingga kalau kita sekarang melihat distribusi informasi hoax yang begitu banyak beredar di dunia maya, sebenarnya di peran media konvensional seperti radio dan TV itu bisa diminimalisir mungkin. Seminimalis mungkin ya, bisa dikurangin. Bahkan mereka berupaya untuk mencegah informasi hoax itu beredar, sehingga salah satu pilihan kenapa Iksan itu akhirnya mau dengerin radio ya karena itu. Daripada lihat informasi bertebaran yang terlalu banyak hoax di dunia maya, coba kita update dari media konvensional. Itu Mas. Tapi itu kembali lagi sih ke pilihan orang. Tapi banyak loh manfaat yang bisa kita dapetin dari dengerin radio. Karena dengerin radio itu kan kita bisa sambil nyetrika ya Mas ya. Atau mungkin ngomong anak ya suatu ketika nanti ya. Atau mungkin ngomong istri enggak ya. Atau nganterin orang ya. Kita di mobil sambil dengerin radio tuh bisa, bahkan kita kerja sambil dengerin tuh bisa, fleksibel lah. Jadi silakan kalau emang menurut teman-teman ngapain sih, ya mungkin itu kembali ke selera lagi. Tapi ada orang yang kadang dia butuh informasi yang jauh lebih aman ya, bisa meminimalisir hoax. Nah silakan kita bisa dengerin radio, atau bahkan kita merasa kayak punya temen gitu loh di perjalanan. Penyiar itu ngomong, seolah-olah penyiar tuh ngomong sama kita. Kita yang lagi jomblo mungkin seolah kita punya pacar gitu. Pada saat ditemenin sama penyiar radio. Gitulah Mas. Wah mohon maaf nih Mas Ihsan, sepertinya nih kita udah di ujung acara nih Mas Ihsan. Oke, nggak usah mohon maaf sih ya Mas, kita belum ini apa Lebaran sebenarnya. Oke. Iya, jadi nggak ada amplop di sini. Terima kasih Mas Ihsan udah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya di podcast kali ini. Iya, terima kasih banyak juga ya udah ngundang datang sini, bisa ngobrol dan dapat banyak sekali di sini. Teman-teman juga baik-baik loh di sini. Iya, baik-baik sekali Mas Ihsan di sini orang. Mudah-mudahan amal ibadah kalian diterima ya. Amin. Oh ya Sobat Karya, seperti itulah pengobrolan kita kali ini. Banyak sekali pembahasan yang kita dapatkan kali ini, seperti kayak harus mempunyai skill dasar dan keterampilan dasar dari jika seorang ingin menjadi seorang penyiar lah tentunya. Dan juga gimana nih di era digital sekarang radio bisa tetap berjalan seperti apa yang disampaikan Mas Ihsan tadi. Mas Ihsan ada pesan buat Sobat Karya yang di rumah yang ingin menjadi seorang penyiar seperti Mas Ihsan? Wow, emang anak sekarang masih mau ya jadi penyiar ya? Mungkin Sobat Karya di rumah mungkin Mas Ihsan. Iya, jadi sebenarnya banyak banget loh Mas orang pengen jadi penyiar itu ya. Nah kalau misalkan nih teman-teman pengen jadi penyiar, yang harus dikuasain adalah kenali dulu teman-teman media tersebut. Kenali kalau pengen jadi penyiar radio, kenali radionya. Minimal dengerin dulu biar tahu. Beneran kalian pengen jadi penyiar radio ketika kalian udah kenal, atau pengen jadi penyiar TV udah tahu dulu tuh. Beneran kalian kepengen. Kalau iya ya silakan cari ilmu sebanyak mungkin teman-teman, dan beranilah untuk ada kesempatan teman-teman pengen coba, nggak usah takut. Dan intinya teman-teman kalau pengen bisa jadi seorang public speaker yang bagus sih, katanya salah satu jalan itu dari menjadi penyiar radio Mas. Gitu, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Ihsan. Mungkin Sama, di kesempatan lain bisa ngobrol lebih banyak nih sama Mas Amin, Ihsan. Mungkin ya. di podcast selanjutnya mungkin. Iya, bisa diundang lagi ya Mas ya? Bisa sekali Mas Ihsan. Oh baik. Oke Sobat Karya, aku Ronan Surya Sentosa, sampai jumpa di podcast selanjutnya.